Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Putra, NIM 2019-371. Saya akan membahas kasus tentang Garuda Indonesia di tahun 2019. Ya, langsung saja. Masuk materi itu daftar isi. Selanjutnya bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dasar hukum. Bab 2 pembahasan yang terdiri dari kronologi, polemik, laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Yang kedua itu pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Yang ketiga itu sanksi untuk PT Garuda Indonesia. Yang keempat itu pembukuan saham. Bab 3 itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan 1. Latar belakang. Dalam menyajikan laporan keuangan, manajemen berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak prinsipal yaitu pemilik modal yang bisa disebut investor sebagai pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya dan pertanggungjawaban atas dana yang mereka investasikan. Banyaknya pihak yang berkepentingan atas laporan tersebut, maka diperlukan adanya pihak ketiga yaitu akuntan publik. Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan antara kepentingan antara pihak prinsipal, investor dengan pihak agen atau yang bisa disebut manajemen, yaitu sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini, peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran dua laporan keuangan yang dibuat manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas. Garuda Indonesia sebagai perusahaan publik melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia yang bisa disebut Persero yang berhasil membukukan laba bersih $809.000 pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi $116.058 juta. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar $114.008 juta, sehingga timbulnya polemik antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia yang akan dibahas pada kala ini. 2. Rumusan masalah. Bagaimanakah kronologi skandal keuangan PT Garuda Indonesia? Yang kedua itu, apa pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia? Yang ketiga itu, bagaimanakah sanksi yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia? 3. Dasar hukum. 1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang bisa disebut UU PM. 2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. 3. Interpretasi standar akuntansi keuangan yang bisa disebut ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengambil sewa. 4. Pernyataan standar akuntansi keuangan yang bisa disebut PSAK 30 tentang sewa. Bab 2 pembahasan. Kronologi polemik laporan keuangan Garuda Indonesia. Pada tanggal 1 April 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia, yaitu Persero, yang berhasil membukukan laba bersih $809.000 pada 2018
berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US dolar 216.058 juta. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan, lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar US dolar 114.000 juta. Pada tanggal 24 April 2019, perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, dua komisaris Indonesia, yaitu Karul Tanjung dan Doni Askaria, selaku perwakilan dari PT Trans Airways, menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Kairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahata sebesar $239.094 juta terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapat, maka perusahaan sebenarnya masih merugi US dolar 244.096 juta. Catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerja sama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan. 25 April 2019, pasar merespon kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis. Bursa Efek Indonesia, yang bisa disebut BEI, menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik KAP dan Berata Sutanto Fahmi, Bambang, dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pemanggilan itu dijadwalkan pada Selasa 26 April 2019. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyatakan bakal memanggil manajemen perseroan. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Inas Nasrullah Suger, mengatakan persetujuan antara komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai plat merah tersebut jika sesuai jadwal. DPR kembali bekerja pada 6 Mei 2019. Selain itu, pada hari yang sama, beredar surat dari Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia Sekarga perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Aksi ini berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisaris. Dalam surat tersebut disebutkan pernyataan pemegang saham dalam merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Namun, Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan sekarang ini justru membantah akan melakukan aksi mogok kerja. Presiden APG Bintang Hardiono menegaskan karyawan belum mengambil sikap atas perseteruan salah satu pemegang saham dengan manajemen saat ini. 30 April 2019, BEI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik KAP dan Berata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan berlangsung pada pukul 8.30 sampai 9.30 WIB.
Sayangnya, pertemuan dua belah pihak berlangsung tertutup. Otoritas bursa menyatakan akan mengirimkan penjelasan usai pertemuan tersebut. Bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada pertanggapan perseroan yang disampaikan melalui ADXnet dan penjelasan yang dibaca di website bursa, kata Direktur Penilaian Perusahaan BIE, Gede Nyoman Vietnam. Sementara Menteri Keuangan yang mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hardianto untuk mempelajari keseluruhan terkait laporan keuangan BUMN tersebut. 2.2 Pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia Persero Tbk melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan 2/31 Desember 2018. Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo, mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar. Yang pertama itu 1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pasar Modal UU PN. 1. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana maksud dalam ayat 1. Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. 2. Peraturan Bapepam dan LK nomor 8/7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. 3. Interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. 4. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa. 2.3 Sanksi untuk PT Garuda Indonesia. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Fahri Hilmi mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya, OJK memutuskan memberikan sejumlah sanksi, yaitu 1. Memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia Persero Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik ekspos atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal UU PM, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8/7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa. 2. Selain itu juga perintah tertulis kepada KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan member OF BDO International Limited untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengalihan mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017 JO SPAP standar pengadilan mutu SPM1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. 3. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo mengatakan OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. 4. Sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk sebesar 100 juta rupiah atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8/G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. 5. Bursa Efek Indonesia.
resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk GIAA atas kasus kalian laporan keuangan perseroan yang mengenai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai 250 juta dan restasemen atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019 ini. Pembukuan saham. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia (BIE) Nyoman Gedegitna menuturkan manajemen BIE hingga kini belum sampai pada keputusan untuk membukukan suspensi saham PT Garuda Indonesia Tbk GIAA meski laporan keuangan perusahaan menuai polemik. Kami dari Bursa berpendapat perlu melakukan suspensi perdagangan saham perseroan pada saat ini, ujarnya Jakarta, Jumat. Nyoman pun melanjutkan BII kedepannya akan terus melihat pergerakan saham Garuda Indonesia untuk mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Selanjutnya Bursa akan senantiasa memantau pergerakan harga saham dan keterbukaan informasi perseroan serta melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Papak dia. Bab 3 penutup, kesimpulan dan saran. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas Wi-Fi dalam penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi Mahata dalam pos pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pasar Modal (UPM), Peraturan Bapepam, dan LK Nomor 8/7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik untuk prestasi standar akuntansi keuangan (ISAK) Nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 30 tentang sewa dan diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Seharusnya untuk menghindari kerancuan, GIAA sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik natur transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah eksis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pernyataan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merebut tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan dalam RUPS. Daftar pustaka bisa dilihat sendiri. Sekian dari saya presentasi makalah bikin 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.